Radio. Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Al-Sinta. Program Pesantren di Radio kembali hadir menemani sore Anda kali ini dengan topik yang sangat seru. Kalau Anda sudah mengetahui tentang banyak hal, termasuk di antara adalah BUMN, ada juga BUMD, ada BUMDes, kali ini ada BUMPes pendengar. Pemerintah terus mendorong Kementerian Pesantren di seluruh Indonesia dengan menerbitkan Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Dan badan usaha milik pesantren menjadi salah satu lembaga yang diharapkan dapat mendukung kementerian tersebut. Kami akan hadirkan perbincangan kali ini dengan topik yang sangat spesial, yaitu badan usaha milik pesantren. Apa seluk-beluknya, lika-likunya, dan sudah sejauh mana arah dari pekerjaan untuk bisa memastikan kemandirian di dalam pondok pesantren. Bersama kami, Ketua Forum Ekonomi Pesantren, Kiai Haji Badrus Syamsiah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Asrofi dan pendengar El-Sinta dimanapun berada. Saya bahagia bertemu dengan Pak Kiai sore hari ini ya. Pengen tahu sudah sebagaimana ini untuk bisa menciptakan BUMPes tadi ya, Badan Usaha Milik Pesantren. Namun sebelum lebih dalam nih Pak Kiai ya, saya ajak dulu nih pendengar Radio El-Sinta untuk bisa bergabung bersama kami. Ini bukan hanya sekedar perbincangan biasa, kajian yang bisa untuk membuat kualitas bangsa ini meningkat dengan hal yang spesial di dalam pondok pesantren, ciri khas pendidikan Indonesia yang tidak ada di negara manapun. Anda boleh bergabung nanti ya di 0215869000, pesan singkat dan WA seperti biasa 0811806543. Live streamnya juga ada di YouTube, juga kami sedang siaran saat ini. Silakan bergabung bersama kami di sana. Kalau mau tanya boleh silakan nanti di chat box saja, kami akan bacakan. Saya ingin tahu dulu sebenarnya Pak Kiai, apa yang dimaksud dengan BUMPes, Badan Usaha Milik Pesantren? Apa beda dengan BUMDes atau mungkin BUMD atau BUMN nih Pak Kiai? Ya, baik, terima kasih Mas Asrofi. Mungkin sebelum ke BUMPes, mungkin kenal dulu dengan FEPI itu apa. Forum Ekonomi Pesantren Indonesia atau yang sering disingkat dengan FEPI ini forum yang dibentuk atas inisiasi dari Kementerian Agama untuk memfasilitasi pesantren-pesantren yang mendapat bantuan inkubasi bisnis. Karena di tahun 2021 ada 105 pesantren yang menerima bantuan inkubasi bisnis dari Kementerian Agama, dan tahun 2022 ada 500 pesantren yang menerima bantuan tersebut. Nah, tujuan dari bantuan inkubasi tersebut tidak lain adalah pembentukan BUMPes itu sendiri, Badan Usaha Milik Pesantren. Seperti yang Mas sampaikan tadi, Mas Asrofi sampaikan bahwa ada BUMD, BUMN, ada BUMDes. Di sini juga sama seperti yang Mas Asrofi sampaikan, BUMPes atau BUMPes, Badan Usaha Milik Pesantren, bertujuan untuk memandirikan pesantren agar pesantren ini kuat dari sisi ekonomi. Jadi tidak hanya pesantren ini berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar atau tempat untuk mengaji saja, tapi bagaimana pesantren ini perekonomiannya betul-betul bisa terjaga. Karena kalau kita bicara potensi ekonomi yang ada di pesantren ini, potensinya luar biasa sekali. Bayangkan Mas Asrofi dan para pendengar El-Sinta dimanapun berada, kalau satu pesantren ini ada santri 1000, apalagi ada yang sampai 10.000, ini kan market yang luar biasa. Di situ terjadi transaksi makanan, di situ transaksi jual beli pakaian, di situ transaksi laundry bisa terjadi, barbershop dan sebagainya. Nah, kalau hal ini dikelola secara baik dalam bentuk badan usaha milik pesantren, tentu pesantren akan sangat mandiri dan tentunya pastinya loh ya, kalau saya bilang tidak perlu pesantren ini bikin proposal untuk sekedar membangun gedung pengajuan bantuan misal gitu ya Pak Kiai ya. Iya, betul sekali. Itu kan cerita yang selama ini kita dengar. Artinya tuh Ponpes didorong untuk bisa mandiri sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri gitu ya Pak Kiai ya. Betul sekali. Jadi tahapan-tahapannya itu terutama bagi pesantren yang sudah menerima bantuan inkubasi bisnis diharapkan agar memiliki badan usaha yang
badan usaha yang berbadan hukum resmi. Oh, Baik itu bentuknya CV, PT, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Agar kedepannya pesantren ini tidak hanya bermain di lingkup pesantren. Mereka bisa saja ketika punya usaha digital printing, ada satu event pemerintahan ingin menggunakan jasanya digital printing, periklanan, advertising, dan sebagainya, maka pesantren yang memiliki badan hukum usaha tentu akan bisa bersaing. Karena pemerintahan biasanya pertanyaannya bisa membuat ini, apakah bisa mengeluarkan faktur pajak? Tentu kalau tidak memiliki badan usaha yang resmi yang berbadan hukum, tentu pesantren tidak akan bisa bersaing dan ikut bermain dalam dunia istilahnya apa ya, bisnis tender lah ya kalau mau masuk ke pemerintahan, tender ya. bisnis. Tender swasta negeri kan Betul. juga sama-sama butuh badan hukum tuh Pak Seperti Kiai. itu. Jadi ini Betul. Jadi sudah running Pak Kiai. Program ini sudah oh, jalan. sangat sudah jalan. Bahkan di data kami dari penerima bantuan inkubasi bisnis di tahun 2021 itu sudah ada sekitar dari 105 sudah ada 63 yang memiliki badan usaha dalam bentuk macam-macam, ada yang CV, ada yang PT, dan ada yang koperasi. Sementara di tahun 2022 dari 504 itu sudah berkisar di angka 70-an yang memiliki badan usaha milik pesantren dalam bentuk CV, PT, dan seterusnya tadi. Wah, menarik ya. Jadi pesantren ternyata bisa bikin PT, bisa ikut tender, pengadaan, atau mungkin Betul. juga bisa membuat ekonomi daerah sekitar juga maju, karena mereka pasti juga kekurangan apapun ya, dan juga butuh bantuan lingkungan sekitar pondok pesantren yang punya usaha tadi. Sudah dilihat belum selama running ini, 1-2 tahun ini, bagaimana dampaknya ke lingkungan sekitar? Kalau ke pesantren kami yakin dampaknya pasti bagus nih, Pak Kiai. Tapi Betul. dampak ke lingkungan bagaimana, Pak Kiai? Jadi saya tidak akan memberi contoh jauh-jauh. Saya, Mas Asrofi, termasuk salah satu penerima bantuan inkubasi bisnis pondok pesantren saya, namanya Pondok Pesantren Modern Al-Muttaqin di Balikpapan, Kalimantan Timur, IKM. Balikpapan, oke, weh, Balikpapan keren. Iya, jadi saya ini sedang di Balikpapan ini, sedang siaran dari Balikpapan. Sekarang di Balikpapan ini sudah jam 17.10 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita selisih 1 Sudah jam hampir dengan menunggu Jakarta. beduk ya Pak Kiai Ya. ya. Nah, jadi Mas Asrofi, usaha yang kami geluti dari bantuan inkubasi yang diberikan oleh Kementerian Agama, kami wujudkan dalam bentuk laundry pesantren. Nah, laundry pesantren yang kami geluti ini kami menggunakan tenaga di lingkungan pesantren, di luar pesantren, bukan santri yang mencuci, Oke, tapi jadi tenaga-tenaga di lingkungan saya pesantren. ngiranya itu Pak Kiai, misal ya punya usaha, artinya tenaga kerjanya nanti santri, takutnya nanti malah nggak bisa fokus belajar Pak Kiai. Enggak, jadi tidak melibatkan santri secara langsung. Jadi tenaga kerja tetap kita libatkan lingkungan di sekitar pesantren agar perekonomian di pesantren ini juga dapat dirasakan oleh lingkungan. Kami punya karyawan sampai 15 Wow, untuk menanganin laundry. Bayangkan Mas Asrofi, laundry di tempat kami itu sehari 500 kilo. wow. Itu bisa dibayangkan sendiri bagaimana kerja mereka 3 shift sampai dari pagi jam 7.30 sampai jam 10 malam. Ini artinya bisa Mereka bikin cabang dong Pak Kiai kalau sudah sebesar itu. memang ini dalam proses pembukaan cabang berikutnya ini. Karena bagaimanapun kami tidak hanya akan melayani santri ke depannya. Mungkin kami akan mencoba untuk memasuk ke hotel, karena badan hukum usaha yang kami miliki sudah cukup banyak. Ada PT, ada CV, dan ada koperasi syariah. Masyarakat umum gitu ya kan juga butuh ya. Betul sekali, betul Waduh, sekali. pintar banget Pak Kiai. Terus hasilnya bagaimana tuh? Sudah ada hasil untuk bisa meningkatkan, misalnya ya, bukan hanya kemudian Betul. fasilitas pesantren, tapi juga bisa membantu misal pembiayaan wali siswanya misal Pak Kiai. Betul. Jadi begini, Mas Asrofi. Saya penerima bantuan inkubasi bisnis tahun 2021 dengan nilai 250 juta. Kami wujudkan dalam bentuk laundry. Ternyata dalam waktu 11 bulan saja sudah BEP, break even point. Sudah balik modal Sudah kembali modal, dan ini kami membuka karena santri kami ini kan laundrynya masih untuk santri, melayani santri putra dan santri putri.
Ini kami sedang membangun gedung untuk melayani santri putra saja. Jadi laundry yang satunya ini untuk santri putri. Nah, ini dari hasil usaha laundry 500 kilogram per hari, itu keuntungan bersihnya rata-rata itu paling kecil 25 juta sampai dengan 30 juta per bulan. Itulah bisa mensubsidi anak-anak santri yang gratis, yang tidak mampu, yang notabene-nya memang Ya, tidak fakir dan semua ya. miskin. Jadi anak-anak Tidak yang semua, butuh pendidikan baik juga tidak semua dapat di ya. tempat kami itu Wow. bayar, Mas Asrafi. Tidak semuanya bayar. Ada yang gratis. Nah, yang gratis inilah ditutupi dari keuntungan usaha yang ada di pesantren. Karena usaha di pesantren bukan hanya laundry kami ya, ada beberapa usaha. Nah, kemudian untuk pembangunan gedung, pembangunan asrama dan lain sebagainya juga ditopang dari unit usaha yang ada pada pesantren. Kami jujur boleh dicek di APBD Kota Balikpapan, Nah, 10 tahun lebih kami tidak pernah minta-minta ke APBD. waduh. Jadi Kementerian Agama sudah tidak pernah ngabsenin lagi ya, atau Kementerian Sosial sudah nggak pernah absen lagi nih ya Pak Kiai ya. Iya, Bangga ini kami karena melihat ini. alhamdulillah bisa dari unit usaha bisa membangun gedung, bisa membiayai santri yang gratis dan seterusnya. Kalau Seperti itu. misalnya Pondok Pesantren Al-Mutakin Balikpapan ini kemudian bisa juga suasananya atau mungkin keberhasilannya sama dengan ada 30-an ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia. Kalau misalnya begitu Betul. semua, bagaimana Pak Kiai? Saya yakin hal itu akan terwujud dengan komitmen kita bersama. Karena memang visi dari Kemandirian Pesantren ini sendiri kan terwujudnya pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang optimal. Kalau semuanya memiliki unit usaha, ya mohon maaf kalau misalnya kita buka usaha retail saja, Mas Asrofi ya, retail dalam Paling simpel ya, toko satu kelontong lah sebutannya gitu. ya sejenis yang Maret di Heeh. sebelah itu bayangkan kalau semua santri berbelanjanya hanya di tempat itu saja. Belum lingkungan Tentu, sekitar juga boleh belanja di situ Pak dan Kiai. ya apalagi ditambah lingkungan sekitar, pastinya perekonomian dan kemandirian pesantren ini akan jauh lebih kuat lagi. Dan itulah tujuan dari Gus Yakut dalam hal ini membangun kemandirian pesantren. Program kemandirian pesantren ini akan terus berlanjut. Siapapun menteri agamanya, kita harapkan bisa terus berlanjut. Karena memang bisa dilakukan monitoring dan evaluasi serta survei lah ke pesantren-pesantren penerima inkubasi. Pasti ada perubahan dari sisi perekonomian pesantren tersebut. Nih kalau kita dengar ya biasanya pesantren mah nggak jauh-jauh usahanya dari peternakan kambing, kemudian peternakan kerbau atau bebek ya, atau mungkin nyawah lah paling standarnya. Jadi sekarang Betul, tidak melulu yang konvensional seperti itu ya Pak Kiai ya. nggak mesti. Saya sendiri, pesantren saya itu bukan hanya laundry loh, Mas Asrofi. Kami ini general kontraktor. PT-nya namanya PT Kaltim Prima Arta, bisa di browsing di internet Wow. itu. Mainannya ikut tender di pemerintah, di PU. Kami sudah terdaftar di LPSE. Spesialisnya drilling, pengeboran sumur dalam, Wow. memiliki izin khusus SIPAT namanya, surat izin perusahaan pengeboran air tanah. Itu tidak jarang itu pengusaha punya izin SIPAT itu. Di Balikpapan aja saya telusuri cuma 4, termasuk pesantren Al-Mutakin. Seperti itu. Jadi ternyata luar biasa ya, tidak melulu yang kami bayangkan ya, menggembala kambing ya, atau mungkin menggembala bebek ya, itik gitu. Pesantren luar Tidak. biasa ternyata Pak Kiai. Jadi kalau misalnya Bahkan sekarang, bahkan Mas Asrofi, kami target dari VEPI ini nanti sekitar bulan Oktober nanti kami mencoba untuk go internasional dengan cara ekspor produk-produk yang dilahirkan dari pesantren. wow, Ini yang daftar sudah ada kopi, produk kopi, kemudian ada yang produk bawang merah, wah, ada produk batik, ada produk sarung. Itu mau kami coba ekspor go internasional nanti. waduh saya jadi pengen masuk pesantren nih kalau kayak gini. Ketuaan nggak ya Pak Kiai ya? Bisa jadi pengusaha nanti di pesantren. Tapi kan nggak lengkap kalau misalnya kemudian entrepreneurship itu tidak diajarkan kepada santri. Pelibatan santri dalam kaitan ini gimana Pak Kiai?
tetap ada santri ini kan memang dititipkan oleh wali santri untuk belajar. Tapi tetap dari sisi edukasi bisnis perekonomian tetap kita libatkan. Misalnya dari sisi pembukuan, akuntansi, itu kita ajari mereka bagaimana menyusun plan bisnis yang baik. Itu tetap kami dorong teman-teman yang menerima inkubasi bisnis melibatkan santri, terutama santri-santri yang senior. Apalagi kalau ada alumni-alumni santri yang belum bekerja, itu kita rekrut sehingga santri ini kan ada entrepreneurship dari sisi pesantrennya, ada dari sisi santrinya juga, Mas Asrofi. Jadi yang kita perkuat bukan hanya pesantrennya, tapi santrinya juga. Bahkan ke depannya wali santrinya juga kita akan Wali perkuat santri ikut perekonomiannya. juga. Jadi kalau Jadi santri lulus pondok pesantren tidak melulu jadi lebih ya Pak Kiai ya. betul. Ini kalau Jadi misalnya ada nanti kan ponpes yang mau ikut gabung nih, ada mekanisme yang bisa disampaikan tidak? Ini saya nanti ngontak nih ya Pak Kiai di kampung nih biar ikut gabung nih. Gimana cara gabungnya Pak Kiai? sebenarnya tinggal buka website di Kementerian Agama, banyak sekali informasi-informasi tentang kemandirian pesantren. Di situ nanti bisa melalui email, kontak person juga ada tercantum di situ. Jadi zaman digital seperti sekarang ini tidak ada informasi yang tertutup sudah, Mas Asrofi. Semua terbuka. Syaratnya Mau apa dong Pak bergabung, Kiai? Kalau itu kan informasi dasar tuh, syarat yang mesti disiapkan kalau pengen gabung dan juga dapat fasilitasi dari Kementerian Agama bagaimana Pak Kiai? yang pasti kan pesantren tersebut harus memiliki nomor statistik pesantren, terdaftar sebagai pesantren di Kementerian Agama. Itu syarat mutlak. Karena ada yang sekedar punya santri 10-20 orang, kemudian tidak mukim, tidak nginep di pesantren, tidak ada Itu tempat asramanya, ngaji namanya Pak Kiai. menamakan diri pesantren, menamakan diri pondok tahfidz, kan banyak Iya. sudah yang seperti itu. Nah, kami berharap ya kalau memang itu pesantren ya memiliki nomor statistik pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama. Nanti kalau sudah terdaftar itu akan ada informasi-informasi yang berhubungan dengan badan usaha milik pesantren. Pasti BUMPES ini sudah bukan barang asing di dunia pesantren. Kalau orang pesantren dengar BUMPES sudah, oh tahu, pasti ini program Gusmen untuk kemandirian pesantren dalam peta jalan kemandirian pesantren itu sendiri. Gitu, Mas Ya, Asrofi. jadi silakan Anda langsung kalau belum sertifikasi ya, belum terdaftar ya siapkan Ya, akta-aktanya nanti didaftarkan ke kantor Kementerian Agama daerah ya. betul. Mudah-mudahan bisa jadi ini satu alma mater nanti ya. Jadi Betul, betul. BUMPES punya seperti itu. Nah, Mm-mm. mampu nggak ini menjawab dari tantangan sekarang nih Pak Kiai? Kita tahu ya bahwa tenaga kerja di Indonesia ini sedang melimpah ya, bonus demografi sedang melimpah. Kita dikaruniai dengan warga negara dengan usia-usia muda yang sangat banyak sekali periode saat ini hingga mungkin 20 atau 30 tahun ke depan. Bisa tidak Betul. kemudian ini dijadikan motor untuk menyerap tenaga kerja secara masif, Pak Kiai? Saya yakin sangat mungkin, Mas Asrofi, sangat mungkin. Ini baru kita bantuan inkubasi bisnis pesantren ini baru menangani 609 pesantren Dari puluhan dari 30 ribu sekian. yang Mas Asrofi sebutkan 30.000. 609 pesantren ini aja kalau kita hitung tenaga kerjanya, satu pesantren cuma 10 saja, itu sudah berapa, Mas Asrofi? 600 Sudah kali 60, 10, 6 ribu. iya, 6 ribuan tenaga kerja itu kalau kita hitung 10-an saja. Bagaimana kalau 30.000 Tadi Pak Kiai pesantren ada 15 memiliki itu unit? ya di laundry. Iya. Bagaimana kalau misalnya 30.000 pesantren ini memiliki badan usaha semua, karyawannya 10 saja, sudah 300.000 manusia tenaga kerja tertampung di situ. Ini yang Luar berterima biasa kasih sekali. Menteri Tenaga Kerja loh nanti, bukan Pak Menteri Agama loh nanti nih. Bu Ida Fauziah nih nanti yang berterima kasih. Terima kasih sudah dibuatkan lapangan kerja gitu nanti Pak Kiai. Jadi memang luar biasa negara kita ini, Mas Asrofi, dalam menghargai pesantren, karena bagaimanapun pesantren ini memiliki jasa yang luar biasa kepada negara ini. Jadi pesantren juga ikut memerdekakan negara ini dari sisi pendidikannya, dari sisi perekonomiannya, termasuk ya dari perjuangan banyak pejuang-pejuang yang berasal dari pesantren.
maka bentuk penghargaan negara kepada pesantren, negara mencoba untuk memperkuat pesantren dari sisi ekonominya, agar pesantren ini tetap mandiri dan tidak bisa diintervensi, seperti Ini itu. hanya bayangan saya ya Pak Kiai ya. Apakah Siap. langkah-langkah program seperti ini adalah sebuah langkah untuk mempersiapkan modernisasi pesantren yang konon katanya dianggap sebagai lembaga pendidikan yang masih kolot ya atau tua dan konvensional Pak Kiai? Boleh dilihat salah satu pondok pesantren di Indonesia, Pondok Pesantren Gontor. Gontor itu pesantren adalah yang tidak mengikuti kurikulum pada umumnya yang ada di Dinas Pendidikan di Betul. Kementerian Agama. Dia memiliki kurikulum tersendiri. Tapi ijazahnya, jangankan nasional, Diakui oleh internasional pun Al-Azhar ya. mengakui. Internasional pun Iya. mengakui. Ini buktinya bahwa pesantren ini bukan hanya tempat untuk menciptakan generasi-generasi yang hanya bisa dipakai di masjid, di musola, tapi mau dijadikan apapun bisa. Bahkan jadi presiden kan sudah pernah santri jadi presiden Betul. di Indonesia ini. Sekarang santri jadi wakil presiden, santri jadi menteri, itu kan sudah terbukti. Kami di pesantren bisa bersaing di dunia manapun, dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Insya Allah lah pesantren ini kalau memang dikelola secara profesional, ya kita tidak menutup mata juga dari pemberitaan-pemberitaan yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak baik. Ini kan bagian kecil dari sisi kehidupan negatifnya pesantren yang tidak perlu kita terus beritakan. Tapi positif-positifnya jauh lebih banyak, Mas Asrofi, yang harus kita angkat. Karena bagaimanapun pesantren ini akan menjadi tonggak utamanya negara. Bayangkan kalau tidak ada pesantren, bagaimana akhlak anak bangsa, bagaimana kita bisa menjamin bahwa negara ini bersih dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wong banyak santri aja di negara kita ini Masih korupsi banyak masih tidak korupsinya gitu terkontrol, ya, apalagi apalagi nggak tidak ada ada gitu. santrinya, kan gitu, Mas Asrofi. Nanti Iya, jahiliyah nanti Pak, nanti kita takutnya betul, jahiliyah nanti. betul sekali, Mas Jadi Asrofi. pondok pesantren ini kan punya keciri khasan kita sendiri, itu yang harus kita banggakan kan ya. Tidak ada Betul. kan cara pendidikan seperti di negara kita dengan pondok pesantrennya Pak Kiai? Sebenarnya negara ini kan sudah begitu luar biasanya memberikan fasilitas untuk pesantren-pesantren dari sisi pendidikannya juga. Dari Kementerian Agama di situ ada kasih PK Pontren, kasih pendidikan dan pondok pesantren. Di pusat itu ada dirjennya. Ini kan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam hal pendidikan pesantren. Kemudian pesantren diberikan keleluasaan untuk mengelola kurikulum sendiri. Ini sudah luar biasa, Mas Asrofi. Ketika negara sudah memberikan fasilitas, kemudian memberikan kelonggaran kepada pesantren untuk mengurus atau menerbitkan kurikulum sendiri, maka ciri khas pesantren ini tidak mungkin akan hilang. Misalnya di pesantren A ada khusus pengajian kitab kuning saja. Ya. Bisa. Kemudian negara mau masuk dengan memperkenalkan ilmu-ilmu alam, matematika, pesantren tidak akan menutup diri kalau memang itu untuk kepentingan dan kemaslahatan santri itu sendiri. Pasti semuanya akan bisa dikolaborasikan, Mas Asrofi. Disparitas ini Pak Kiai yang jadi masalah sebenarnya. Disparitasnya Ya, terlalu luas sekali. Yang tinggi sudah sangat tinggi, tapi yang di betul, bawah masih banyak dan butuh dibantu untuk bisa naik ke atas Pak Kiai. Bagaimana betul caranya Pak Kiai? sekali, betul sekali. Jadi itulah hadirnya kemandirian pesantren ini, terutama dari sisi ekonomi. Kalau kita melihat ke atas seperti Pondok Sidogiri ini kan asetnya dari unit usahanya sudah tidak main miliar lagi, Mas Asrofi. Sudah main triliun, puluhan triliun sudah. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke usahanya Sidogiri sudah ada. Tapi ada juga pesantren yang masih betul-betul harus menjadi perhatian serius. Iya, Nah, masih mengandalkan jariah misal gitu ya Pak Kiai ya? betul, masih mengandalkan uang iuran santri, masih mengandalkan bantuan dari donatur. Nah, disinilah Kementerian Agama hadir. Ayo, yang kecil-kecil ini kita bangkitkan, kita bentuk badan usaha milik pesantrennya, kita jadikan mereka ini mandiri sehingga kuat dari sisi ekonomi, sehingga pada
para ustadznya, para gurunya, mungkin juga pengasuhnya sudah nggak mikirkan lagi ngajar sambil nyari uang sampingan untuk ngurusin dapur. Karena bagaimanapun dapur kan harus tetap ngepul gitu, seperti itu. Saya jadi keinget ustadz saya loh, sama persis loh ya, ngajar di Ponpes ya, kemudian nyari uang tambahan, bikin kaligrafi ke kanan ke kiri kalau ada acara nikahan dan sebagainya, bantu-bantu. Mudah-mudahan nggak ada cerita kayak gitu ke depannya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan itu cita-cita kita bersama di pesantren. Mudah-mudahan pesantren ini betul-betul bisa mensejahterakan warga yang ada di dalam. Warga di dalam itu banyak loh. Tidak hanya santri, di situ ada guru, di situ ada karyawan, di situ ada security, ada ya cleaning service-nya. Semuanya ini harus sejahtera. Sejahteranya tidak berarti dibantu negara melalui bantuan langsung tunai, tidak. Tapi pesantren harus mandiri, kuat ekonomi, sehingga warga yang ada di dalam pesantren itu sejahtera semuanya. Seperti itu, Mas. Mudah-mudahan ya, ini salam juga buat Ustadz Bahrul Muta'alimin, tuh Ustadz saya yang seperti itu. Harapan ke depan gimana Pak Kiai agar BUMPes ini bisa lebih masif, bisa lebih kuat, bisa lebih menguatkan pondok pesantren, bukan hanya pesantren yang sudah bergabung, tapi juga pesantren lain yang juga butuh dibantu oleh pemerintah dan juga masyarakat secara luas Pak Kiai. Jadi melalui Radio El Sinta ini kami berharap para pendengar yang memang kebetulan berkecimpung di dunia pesantren atau memiliki tetangga pesantren, berilah masukan pesantren-pesantren ini agar memiliki badan hukum usaha. Karena zaman sekarang ini kalau berusaha pasti yang ditanya adalah legalitas. Ketika tidak legal, ruang lingkupnya akan sempit. Ruang lingkupnya pasti akan cenderung berada di pesantren saja. Konsumennya hanya santri-santri saja. Tapi ketika pesantren-pesantren ini memiliki badan usaha yang legal dalam artian memiliki badan hukum, baik itu CV, PT, dan koperasi, tentu pemerintah akan jauh lebih memperhatikan. Entah pengadaan konsumsi ketika rapat, oh pesantren ini bisa dijamin halal kalau pesantren ini. Tapi tentunya bisa invoice, bisa mengeluarkan faktur pajak, dan lain sebagainya. Kalau itu bisa kita lakukan semua, insya Allah kekuatan pesantren ini susah terbendung untuk memperkuat ekonomi negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu Mas Asfi. Amin, mudah-mudahan ya kita saling menguatkan melalui kemandirian pesantren, salah satu dengan BUMPes, Badan Usaha Milik Pesantren. Pak Kiai, terima kasih atas waktunya. Salam untuk warga di Balikpapan, Pak Kiai. Baik, terima kasih Mas Asrofi. Selamat menunggu waktu buka puasa, Pak Kiai. Mudah-mudahan berkah puasanya hari ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Forum Ekonomi Pesantren Kiai Haji Badrus Syamsi, dan Anda menyimak Pesantren di Radio untuk edisi kali ini. Luar biasa bahasanya BUMS. Mudah-mudahan kami masih punya rezeki untuk bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam Pesantren di Radio mendatang. Hanya di Radio El Sinta, saya Asrofi. Assalamualaikum. Pesantren di Radio. Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.